aku harus bangkit. Bangkit ini loh, meniatkan kembali, ini loh masa Prapaskah. Yang nantinya bisa diperluas, diperpanjang selama hidup kita. Nah, coba sekarang, tidak berhentinya kita berusaha bangkit dari jatuh kita dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kejengkelan, dalam kemarahan, dalam dendam, dalam iri hati. Bangkit lagi, itu loh kesempurnaan. Jalan kekudusan bukan jalan yang tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi bagi kita manusia, jalan yang terus jatuh dalam dosa, tetapi terus bangkit lagi. Berusaha mengampuni lagi, berusaha tenang lagi, berusaha sabar lagi, berusaha tersenyum lagi, berusaha menyapa mereka yang tidak membalas sapaan kita lagi. Bahkan berdoa bagi musuh-musuh kita. Kita bagaimana? Mari kita hening dulu sejenak. Kita renungkan, apakah aku berani ya? Aku mau ya? Aduh, gak bisa. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Mohonlah kekuatan Roh Kudus agar menyempurnakan jalan yang mau kita tempuh, yang kita niatkan ini. Sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, tujuan hidup kita itu jelas, menuju kepada Bapa, karena sumbernya juga jelas, yaitu dari Bapa. Kekuatan hidup kita pun dari Bapa setiap hari. Karena itu, hendaknya baguslah, layaklah jika hidup Bapa yang ditunjukkan oleh Yesus dan dalam yang harusnya kita wujudkan dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah menjadi tujuan hidup kita. Kesempurnaan hidup Bapa menjadi patokan, panduan, kriteria evaluasi dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana Bapa Tuhan itu berlaku, apa yang akan dibuat Yesus jika dia mengalami apa yang kita alami. Itu yang harusnya kita pikirkan. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Coba, apakah aku berfokus pada hidupku sendiri, ataukah aku terus-menerus menempatkan apa yang dibuat Yesus dalam permenungan, dalam evaluasi hidup kita setiap hari. Jadi orang Katolik itu tidak ada kata cukup. Gimana? Harus sempurna. Kata cukup pun tidak bisa. Itulah iman Katolik. Maka tadi dikatakan, sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Maka jadi orang Katolik itu tidak cukup hanya berbuat baik. Hanya berbuat baik. Tidak jahat sama orang. Tidak cukup. Maka kita nanti akan diadili kambing domba. Kalau hanya berbuat baik, berarti berbuat baik dan tidak jahat kepada saudara-saudara kita saja. Tetapi perlu berbuat kasih. Di mana tujuan perbuatan kasih kita, orang itu tidak lagi bisa membalas, memberi apa yang kita inginkan. Orang yang paling hina ini, orang yang dianggap hina, orang yang disingkirkan, orang yang menjadi musuh-musuh kita, itu kan orang-orang hina itu. Berada, punya banyak kelebihan, tapi bagi kita yang tidak senang sama dia, benci, ini kan perbuatan melawan cinta kasih. Jadi perbuatan melawan cinta kasih itu bukan membenci sebenarnya, tapi acuh tak acuh. Orang yang tidak lagi mempedulikan kehadiran orang, mau nungging kek, mau jatuh kek, mau seneng kek, mau apa, kamu tidak ada bagiku. Itu melawan cinta kasih. Karena itu, Yesus ini disalib di luar kota Yerusalem, dikeluarkan sebagai hitungan manusia. Dia tidak dianggap lagi sebagai manusia, tetapi disalib pun dia tetap berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Apakah Yesus turun dari salib menggunakan kuasanya? Tidak. Itulah godaan kita yang ingin membalas dengan apa yang mampu kita buat. Adam dan Hawa digoda kan oleh setan. Satu, pasti kamu tidak boleh makan semua
hal yang semua yang ada di Taman Eden ini. Hawa mengatakan, naik hitam dia, harga dirinya naik. Enggak, kami ini diberi harga, kami boleh makan semuanya. Hanya satu, kami nggak boleh melanggar perkataan Tuhan untuk tidak menyentuh pohon yang di tengah itu. Setan pintar. Nah ini kan godaannya nih. Kalau kamu nyentuh makan buah yang di tengah itu, artinya kalau kamu langgar perintah Tuhan itu, sentuh makan saja, gak usah gubris Tuhan itu, maka kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan buruk. Bangga kan kita kalau lebih bisa tahu, lebih tahu dulu, tahu yang baik daripada orang lain, menghakimi orang, itu kita bangga. Ini loh yang menjadi dosa, yang menjadi kita tidak lagi sempurna jalannya. Kita tidak lagi menjadi kudus bagi Tuhan. Kita tidak menjadi spesial bagi Tuhan. Kita bukan lagi orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Loh, kalau orang dikhususkan, yang orang kudus itu apa nggak berdosa? Berdosa. Tetapi kita tidak pernah berhenti untuk bangkit lagi dari dosa-dosa itu. Maka orang kudus, orang khusus, jadi kaum kudus bagi Tuhan, umat yang kudus bagi Tuhan dalam bacaan pertama tadi, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sempurna. Sempurna versinya Tuhan, bukan sempurna versi kita. Kesempurnaan versi Tuhan adalah terus berbagi kasih, terus berbuat kasih, seperti Tuhan yang menurunkan hujan, menerbitkan mataharinya, tidak pilih-pilih. Oh, sing batu ini dosa tok ini, wes. Gak usah kayak panas we. Oh, yang Jakarta ini, oh ini orang yang suci-suci, kasih hujan, kasih panas, kasih nyaman, tidak. Covid semua kena. Mau kaya, mau miskin, mau punya uang, mau tidak, mau berdoa terus, mau tidak, kena semua. Itu menunjukkan bahwa Allah itu seperti itu. Mengizinkan semuanya agar semuanya punya kesempatan. Lah kok kita ini loh yang terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Kadang orang terus menghukum dirinya sendiri, menyesal terus akan apa yang telah dibuat, telah dialami, atau juga tidak mau mengampuni orang lain. Ini kan mengingat-ingat terus. Kemarin, kalau engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Lah kok kita ini ngalah-ngalahi Gusti Allah. Kenapa? Ingat-ingat terus kesalahan orang. Maka ini loh yang membuat kita tidak lagi menjadi anak-anak Bapa kita. Kita ini anak-anak Allah. Orang-orang yang terus percaya pada Allah dan mau hidup seperti Allah. Tetapi kenapa kita ini kerap kali tidak mampu untuk itu? Tuhan mengizinkan kelemahan dan kekurangan itu agar kita meminta kehadiran Roh Kudus menguatkan kita untuk terus bangkit lagi. Jatuh, saya kok dendam lagi ya, saya kok marah lagi ya, saya kok iri lagi ya, saya kok punya pikiran jelek sama orang itu lagi ya. Ya, coba hari ini aku harus bangkit. Bangkit ini loh, meniatkan kembali ini loh masa Prapaskah yang nantinya bisa diperluas, diperpanjang selama hidup kita. Nah, coba sekarang tidak berhentinya kita berusaha bangkit dari jatuh kita dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kejengkelan, dalam kemarahan, dalam dendam, dalam iri hati. Bangkit lagi, itu loh kesempurnaan. Jalan kekudusan bukan jalan yang tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi bagi kita manusia, jalan yang terus jatuh dalam dosa, tetapi terus bangkit lagi. Berusaha mengampuni lagi, berusaha tenang lagi, berusaha sabar lagi, berusaha tersenyum lagi, berusaha menyapa mereka yang tidak membalas sapaan kita lagi. Bahkan berdoa bagi musuh-musuh kita. Kita bagaimana? Mari kita hening dulu sejenak. Kita renungkan, apakah aku berani ya? Aku mau ya? Aduh, gak bisa. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Mohonlah kekuatan Roh Kudus agar menyempurnakan jalan yang mau kita tempuh, yang kita niatkan ini. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini
mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada. Senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.